Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami menyiapkan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu. Kami sediakan semuanya Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah dengan jelas, supaya setiap hal yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan, semua meneguhkan kami sebagai orang-orang yang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Pakai semua yang ada, hamba-Mu dengan segala kelemahannya, biarlah melekat pada tangan kuasa Tuhan, dan kami siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Saudaraku, sebentar kita akan menikmati satu tayangan yang berjudul Different atau berbeda, untuk mengantar firman Tuhan pada saat ini. Everyone has heard stories of friendships, but no one has heard a story quite like this one. Emily and Sam didn't know each other that well, but Emily made sure to express her feelings. Yo, are you okay? Do you need any help? Is there someone I could call? How badly are you hurt? You're bored! Emily was embarrassed, but she was mostly disappointed that she saw Sam's true colors since he didn't help her up. But there was much more than she thought.
Emily and Sam knew that they were different, but that didn't matter. They only cared about what was on the inside, not the outside. Shalom, kita bertemu kembali hari ini dan kita melihat kuasa Allah sedang bekerja hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya. Dalam tayangan tadi ada satu topik yaitu different atau berbeda. Kadang apa yang kita lihat tidak seperti yang terlihat. Kadang apa yang Tuhan nyatakan tidak seperti yang kita lihat. Dalam video tadi kita saksikan bersama-sama seorang pria yang kelihatannya gagah, yang selalu duduk, disapa, digoda, diganggu. Apa yang dilihat sang gadis itu ternyata di luar ekspektasinya. Dan yang menarik adalah ketika suatu saat mereka ketemu dan gadis itu melihat ternyata sang pria itu tidak bisa berjalan. Itulah yang membuat kisah ini menjadi sesuatu yang berbeda. Dalam hidup saya dan saudara, ketika Allah melihat saudara dan saya, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang besar. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, dan kita yang maha penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Allah rindu dan menawarkan inisiatif supaya saudara dan saya disatukan di dalam kasih. Hari ini kita akan berbicara bersama-sama bagaimana saya dan saudara dipersatukan di dalam kasih. Dalam bacaan kita tadi, di sana dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22. Orang-orang percaya yang karena darah Kristus, yang karena kuasa Kristus disatukan. Apa yang berbeda disatukan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa saya dan saudara sebagai ciptaan Allah. Allah yang luar biasa itu ciptakan yang terbaik. Namun karena dosa membuat kita menjadi ciptaan Allah yang berbeda, yang tidak serupa dan segambar lagi dengan kuasa Allah. Gambar itu rusak. Dan hari ini kita melihat banyak kejahatan-kejahatan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam bacaan tadi bahwa dulu kita yang adalah jauh sekarang dibuat menjadi orang-orang yang dekat. Kita yang dulu orang asing, kita dibuat menjadi warga negara. Dan akhirnya kita diingatkan Allah bahwa kita istimewa. Saat ini kita akan bersama-sama belajar. Melalui kebenaran firman Tuhan, Allah ingin menyatukan saya dan saudara dalam kasih. Ada 3 rahasia, ada 3 kunci bagaimana saya dan saudara bisa disatukan di dalam kasih Allah. Mari kita lihat sama-sama di sana dituliskan kepada kita yang bisa menyatakan dan menyatukan saya dan saudara dengan Tuhan Allah adalah kasih. Dalam ayat yang ke-13 dari Efesus pasal 2, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sudah tidak asing dengan darah. Dan kita sering berpikir darah itu warnanya merah. Tapi ternyata darah itu punya makna yang bukan hanya merah. Darah adalah sesuatu yang olehnya saya dan saudara bisa bergerak. Darah membawa sel-sel makanan dan diubahkan menjadi sesuatu yang menghidupkan saya dan saudara. Darah yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa keluar dari segala persoalan kita, dan oleh darah itu kita dinyatakan hidup. Ayat tadi mengingatkan, darah Tuhan Yesus Kristuslah yang sudah rela tersalib di atas kayu salib, yang sudah rela mati turun ke lembah maut. Dia yang akhirnya mengubahkan saya dan saudara supaya kita menjadi orang-orang yang hidup. Darah Kristus adalah anugerah Allah. Darah adalah tempat di mana di dalamnya ada nyawa, di mana di dalamnya ada hidup, di mana di dalamnya ada kuasa yang besar. Karena itu di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 7, di dalam darah itulah terdapat nyawa.
Tuhan Allah Sang Bapa memberikan Yesus Kristus menjadi penolong, menjadi penebus, menjadi orang yang rela berkorban buat saudara dan saya. Darahnya tercurah di atas Kalvari, di atas kayu salib, yang akan menebus saudara dan saya hari-hari ini. Darah Yesus menebus dosa-dosa kita. Apa yang membuat kita terpisah dari Allah, yaitu dosa, yaitu kejahatan, yaitu hal-hal yang buruk. Akhirnya kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia satukan saya dan saudara. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-20, seperti yang kita lihat dalam tayangan, di sana mengingatkan saya dan saudara, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah Yesus makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus tercurah, darah Yesus tertumpah supaya hidup saudara dan hidup saya, hidup kita semua akhirnya bebas dari segala dosa, bebas dari segala masalah, dan akhirnya kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Kunci yang pertama ini mengingatkan bahwa Allah rindu menyatukan kita dengan mengorbankan Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Yang berbeda diikat Allah menjadi sesuatu yang punya kekuatan. Ada beberapa suku di dunia ini yang suka mengadakan semacam perjanjian, namanya perjanjian darah. Orang-orang Indian di Amerika. Kalau mereka tidak pernah kenal, tetapi yang satu menyelamatkan nyawa dari yang lainnya, maka mereka akan mengikatkan ikatan sebagai sang penyelamat. Dan mereka akan menorehkan di tangan, kemudian sampai keluar darah, dan orang yang lain juga seperti itu, kemudian disatukan. Ini adalah ikatan darah. Ketika darah itu sudah menyatu, maka jadilah dia saudara, jadilah dia satu suku, jadilah dia warga, jadilah dia bagian dari kelompoknya. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan, Dia melakukan ikatan darah dengan saudara dan saya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tercurah, darahnya dikorbankan, diberikan untuk saudara dan saya, sehingga kita menyatu. Darah adalah simbol ikatan yang kuat. Allah menyebut saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia tidak lagi membuat kita orang gampangan, tidak lagi menjadikan kita orang yang biasa-biasa saja, tapi Dia katakan saudara dan saya adalah istimewa karena saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Itulah yang menyatukan kita dengan Tuhan, yaitu darah Yesus Kristus. Saudaraku, bagian yang kedua diingatkan kembali kepada saya dan saudara dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Di sana dituliskan kepada kita, yang membuat saya dan saudara bisa kembali bersatu dengan Allah, bukan hanya darah tapi juga salib Kristus. Ayat yang ke-16 di sana dituliskan buat kita sebagai orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyatakan, Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara sekalian, salib adalah tanda pengorbanan. Salib adalah tanda penderitaan. Di masa Alkitab, di masa perjanjian baru, orang-orang yang disalibkan identik dengan orang-orang yang siap menghadapi hukuman. Dihukum dengan cara yang mengerikan, dihukum dengan cara yang tidak enak, yaitu disalibkan di depan atau di hadapan pintu masuk ke suatu daerah, terpampang di bukit yang tinggi, dan setiap orang yang masuk ke kota itu akan melihat inilah penjahat, inilah orang yang disalibkan, inilah orang yang penuh dengan dosa. Yesus Kristus mengambil rencana Allah, ambil bagiannya, rela disalibkan di atas bukit Kalvari atau bukit Golgota. Yesus mati di sana bersama dengan dua penjahat yang lainnya, dan ada 3 salib yang boleh dilihat orang-orang pada waktu itu. Salib adalah tanda pendamaian.
Yesus mendamaikan penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sebelah kiri selalu berkata, Tuhan, kalau engkau memang betul Tuhan, coba selamatkan dirimu dan turun lalu selamatkan aku. Itu penjahat yang di sebelah kiri. Tapi penjahat yang di sebelah kanan, dia berkata, saudara, kita dihukum dengan salib adalah sudah sewajarnya. Tapi lihatlah yang di tengah, yaitu Yesus. Dia bukan karena punya salah, dia bukan karena membunuh atau apapun. Dia tersalib karena dia benar. Dia tersalib untuk menggantikan dosa-dosa orang lain. Dia tersalib karena kondisi manusia ini. Dan dia berkata kepada Yesus, hai anak Allah, kalau engkau datang sebagai raja, kalau engkau datang sebagai hakim, kalau engkau datang sebagai pemimpin, tolong ingat aku Tuhan, supaya aku jangan masuk ke dalam neraka. Dan Yesus berkata kepada sang penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam taman Firdaus. Itulah yang Yesus katakan buat saya dan saudara. Salib adalah simbol penderitaan dan pengorbanan. Tapi salib juga menjadi tanda kemuliaan. Yesus dimuliakan di atas salib. Pada salib itu ada kuasa Tuhan. Pada salib itu ada nampak janji Allah dinyatakan di sana. Salib adalah simbol kemenangan. Yesus menang atas kuasa maut dan berkata kepada kita, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Kuasa maut adalah dosa. Sengat maut adalah kematian. Tetapi kematian tidak bisa membatasi Tuhan Yesus. Salib hanyalah jalan menuju ketaatan Yesus kepada Allah. Yesus tidak selamanya disalibkan. Sore hari ketika dia mati di atas kayu salib, diturunkan mayat Yesus. Kemudian dimakamkan di sebuah pekuburan milik Yusuf dari Arimatea. Dan di sana kuasa Allah terjadi. 3 hari Yesus ada di kubur itu. Tapi pada hari yang berikutnya, Yesus bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Kuasa kematian itu menjadi tidak punya kuasa di hadapan Yesus. Kebangkitan Yesus inilah yang menyatukan saya dan saudara dengan Allah. Kita yang berdosa seperti gambar di sini. Kita yang tidak bisa apa-apa ternyata tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Allah membawa saya dan saudara, memasukkannya ke dalam rencana Tuhan yang baik. Dan di sana Allah kerjakan sesuatu yang besar buat kita. Dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20. Seperti ada di tayangan di sini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Baik sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu yang Yesus Kristus kerjakan buat kita. Makanya kunci untuk kita dipersatukan dengan Allah, bukan hanya darah Kristus, tetapi juga salib Kristus yang sudah menyatu dengan kita hari ini. Ketika saudara mengenakan salib itu pada kalung saudara, ketika saudara mengenakan salib itu pada telinga sebagai anting, atau sebagai bros di dasi saudara, sebenarnya saudara sedang mengingat penderitaan Yesus. Sebenarnya saudara sedang mengingat bagaimana kuasa penderitaan itu mendera Yesus. Saat kita mengenakan perhiasan itu, sebenarnya kita sedang memikul salibnya Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini, biarkan kuasa Allah bekerja dalam diri saudara. Biarkan kuasa Roh Kudus yang akan membuat saudara kembali kepada Tuhan. Apa yang berbeda disatukan dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Kunci yang ketiga, di sana dikatakan kepada kita di ayat yang ke-18 bahwa saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan Allah sudah diangkat oleh Allah melalui Roh-Nya. Ayat yang ke-18 dituliskan kepada kita seperti ini. Pada Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saya dan saudara mendapatkan jalan masuk oleh karena Roh Allah membawa kita. Oleh karena Allah memberikan Roh-Nya yang terbaik, menuntun saya dan saudara, membawa kita dari kondisi yang tidak baik ini kepada kondisi yang lebih baik.
Tuhan rindu kita berubah. Roh itu adalah dituliskan dengan nefes. Nefes itu adalah nafasnya Allah. Ketika itu diberikan kepada makhluk hidup yang diciptakan dari tanah oleh Tuhan, lalu ditiup, lalu roh itu membuat benda itu menjadi hidup. Itulah Adam, manusia pertama. Dia dapat nefesnya dari Allah, dia dapat rohnya dari Allah, dan akhirnya dia memiliki nyawa. Nefes inilah yang membuat saya dan saudara saat ini juga mengalami kehidupan yang besar. Disatukan Allah di dalam kasih. Nefes mengakibatkan kita boleh menjadi orang-orang yang punya spirit yang sama dengan Tuhan Allah. Nefes membuat saya dan saudara boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hari-hari ini kalau Indonesia dan kondisi saudara dan saya yang sedang dihantam dengan pandemik yang luar biasa. Namun percayalah, kalau Allah izinkan itu terjadi dalam hidup kita, artinya Allah sudah sediakan jalan terbaik, jalan keluar. Sehingga saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu merasa harus kehilangan semuanya. Tapi mendekatlah kepada Allah, rasakan kuasanya, dan biarkan Allah yang bekerja luar biasa melalui saudara. Karena Allah rindu setiap kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau kita berbeda, tidak jadi masalah. Tapi mari kita mendekat kepada Allah melalui darah Kristus Yesus, melalui salibnya, dan melalui roh Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di hadapan Allah. Dalam perjanjian lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Di sana dituliskan kepada kita, roh Allah itu berdiam di dalam diri kita. Dia yang membimbing saudara melewati lembah baka menjadi lembah yang hidup. Dia akan tolong kita saat kita menghadapi masalah yang berat, supaya tidak saudara larut dalam masalah saudara. Oleh roh Allah ini, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Roh Allah dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 diberikan kepada saudara dan saya. Namun ingat juga bahwa roh itu nanti juga akan diambil kalau waktunya sudah tiba. Jadi setiap pribadi, setiap ciptaan yang terlahir ke dalam dunia, suatu saat juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Nabi Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang pula aku nanti akan kembali kepada Bapa. Bapa yang mempunyai, Bapa yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam masa yang sulit, masa yang tidak enak, ingatlah bahwa hidup saudara ada dalam tangan Allah. Hidup saudara ada dalam kirbatnya Allah. Hidup saudara ada dalam kendali Allah. Jangan terlalu khawatir dan jangan mengkhawatirkan diri saudara. Karena Allah sudah siapkan jalan keluar tepat pada waktunya. Saudara dan saya tinggal percaya dan bersandar penuh kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama-sama. Tuhan teguhkan janji Allah kepada kami. Karena kami yang berbeda ini Tuhan satukan dengan Tuhan. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dengan salib Tuhan Yesus, beban kami semua terlepas. Dan dengan roh Allah, kami hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Tuhan berkatilah semua anak-anak Tuhan, dimanapun siaran ini dapat dinikmati, kuasa, hikmat, otoritas Allah menyatu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetap semangat dan terus mengasihi Allah dimanapun saudara berada. Haleluya, Tuhan memberkati kita.